Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Liza. Di episode kali ini kita akan bahas hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, episode kali ini kita akan bahas kisah dari Umar dan puisi-puisi di dalam buku Taman Kehidupan karya Ammar Ar-Risalah. Wahai Umar bin Khattab, bagaimana menurutmu puisi-puisi kami? Bagaimanakah di matamu diksi-diksi yang selalu kami untai dan kami perdengarkan itu? Hati-hatilah, kata Umar bin Khattab, dari kata-kata yang mendayu-dayu. Perkataan Umar ini dicatat dengan baik oleh Profesor Dr. Ali As-Salabi. Semua orang mengenal Umar, khalifah kedua kita ini dengan keadilannya semasa memimpin. Ya, ia keras dan tegas. Ya, ia miskin dan tangguh. Semua orang sahabat mengenalnya sebagai politisi sejati. Sebagai orang yang menderapkan kaki kuda kaum muslimin ke Syam dan ke daratan Persia, sebagai orang yang dengan ketegasannya menjaga ketertiban dunia Islam. Akan tetapi, bukankah pemimpin besar ini begitu puisi? Berapa banyak sahabat yang mengabadikan Umar kita ini sebagai orang yang begitu mencintai diksi-diksi lebih dari siapapun? Pernahkah engkau membaca kisah tentang seorang Umar dan puisi-puisi yang ada di sekelilingnya? Umar dengan keras menghadapi berbagai situasi sulit, tulis As-Salabi dalam buku biografi Umar karangannya. Tapi ia justru sanggup membuat puisi tentang hal itu. As-Salabi bahkan membuat sub-sub khusus mengenai itu dalam biografi Umar karangannya tersebut, Umar dan Puisi. Dalam bab itu digambarkan dengan jelas pada situasi apa saja Umar tiba-tiba membuat puisi. Detail sekali, indah sekali. Memang As-Salabi juga menegaskan bahwa Umar bukanlah penyair. Tidak seorang periwayat sejarah pun yang mengatakan Umar adalah seorang penyair yang memiliki kumpulan syair. Akan tetapi banyak sejarawan yang menyebutkan ketajaman bahasa Umar. As-Salabi adalah seorang ulama ahli sejarah Islam asal Libya yang kini menjadi salah satu penggerak aktivisme Islam di sana. Jika begitu, wahai Umar, bagaimana caramu menghadapi situasi-situasi itu dengan puisi? Puisi-puisi semacam apa yang mengelilingimu, wahai Umar? Suatu hari, peperangan melawan Persia, kerajaan terkuat di bumi kala itu, menuntut persiapan. Seorang prajurit datang pada Khalifah Umar dan bertekad menyerahkan jiwa raganya untuk berperang di jalan Allah kepada sang khalifah. Nama sang prajurit adalah Kilab. Dengan wajah yang tajam dan teguh, ia nyatakan persaksiannya kepada medan perang. Akan tetapi, sang prajurit memiliki kedua orang tua yang sudah tua. Lagi pula, ayahnya sudah buta karena usianya. Umar menjelaskan pada sang prajurit, "Jangan kau tinggalkan ayah dan ibumu yang sudah tua dan lemah ini," kata Umar. "Mereka telah merawatmu di masa kecil. Patutkah ketika mereka memerlukanmu lalu kau tinggalkan?" Sang prajurit tetap berkeras hati. "Ya," jawabnya kepada Umar. "Kutinggalkan mereka untuk sesuatu yang lebih baik untukku." Lalu pasukan besar kaum muslimin segera berangkat, menderu di bawah pimpinan Panglima Besar Sa'ad bin Abi Waqqas menuju Persia. Suatu hari, sang ayah tengah bernaung di kebun miliknya. Di bawah pepohonan kurma yang rindang, sayup-sayup ia mendengar suara burung merpati yang merintih memanggil-manggil anaknya. Tanpa sadar, sang ayah menangis. Sang ibunda prajurit yang melihat itu juga tak lama kemudian menangis. Syair-syair segera meluncur dari lisan sang ayah. Sepasang orang tua mencari Kilab. Karena ketetapan Allah, meski belumlah ditentukan, kupanggili ia lalu ia berpaling enggan. Ia tak hiraukan apa yang menimpa ayahnya. Karena itulah, seekor merpati memanggili anaknya yang berada di lembah Waj. Kilab disebut-sebutnya, sungguh orang-orang yang pergi menjaganya dan meninggalkan sang orang tua dengan keliru dan rugi. Kau tinggalkan ayahmu yang telah gemetar tangannya. Kau tinggalkan ibumu yang tak lagi menyesap segarnya minuman. Mengenai apa untaian bait-bait itu dalam tempat lain akan kita uraikan. Sajak itu demikian panjang, tetapi puisi-puisi itu mahir benar menyentuh hati Umar. Sang ayah yang telah buta kemudian dituntun orang menuju masjid. Ia temui Umar dan kembali ia berpuisi untuk membujuk hati Umar. "Aku mencela tanpa ilmu, dan engkau tak tahu apa yang terjadi padaku hingga aku mencela.
Aku terus mencela, karena itu kembalikanlah kilap yang kau berangkatkan ke Irak. Saat ku tuntaskan kebutuhanku akan kilap, pada suatu pagi hari, suatu hari nanti, tetapi ia pergi bersama-sama dengan para pemuda untuk suka dan duka, dan kekuatannya saat bertempur. Tanyakanlah ayahmu, tak ada duka, kasih, dan rindu lagi di rumah. Di musim dingin ku jaga engkau, di dadaku dirangkul engkau, dan ku peluk engkau. Patah betul hatiku, dan amatlah sedih padanya. Pekatlah hatiku karena terbelahnya. Akhirnya Umar luluh. Puisi-puisi itu berhasil membuat sang khalifah menulis surat kepada medan perang untuk mengirim kilap pulang. Peristiwa sejenis ini tentang puisi-puisi yang mencegah Umar mengirim orang ke medan perang karena kasih sayang tercatat terjadi sebanyak 3 kali pada hal yang berbeda. Ajari anakmu berenang dan memanah. Ajari mereka agar mahir di punggung kuda, kata Umar, dan ajari mereka puisi-puisi yang indah. Mengapa Umar berpesan tentang puisi? Ia juga menyurati Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi yang menjadi gubernur Irak di masanya. Ia juga sahabat Rasulullah. Katakanlah pada rakyatmu untuk mempelajari puisi, karena puisi-puisi itu mengembangkan sikap yang baik, memperkaya pikiran-pikiran orang, dan menambah pengetahuan mengenai perjalanan waktu. Katanya lagi, puisi yang baik, sahabat, selalu akan lahir memancar dari lisan orang yang baik, yang selalu menyiarkan kesyukuran, yang selalu mengalirkan kebahagiaan. Semakin seseorang memiliki kualitas pembacaan buku yang baik, semakin banyak pula kosakata yang ia miliki. Begitu juga dengan para penyair. Kita sahabat akan dididik memperbanyak kosakata untuk menambah ruang-ruang dalam pikiran kita. Puisi-puisi itu juga akan merekam peristiwa-peristiwa dalam sejarah dengan cara yang indah, padat tetapi sangat menarik. Indah tetapi memiliki isi. Itulah sahabat, itulah puisi yang diminta oleh Umar untuk diajarkan. Tentu sahabat, tentu puisi-puisi itu adalah yang mengembangkan kecintaan dan ikatan para pembacanya dengan Allah, dengan agama yang indah ini. Puisi-puisi di sekeliling Umar adalah puisi yang menanam cita-cita pembebasan ke dalam hati setiap orang. Puisi-puisi itu tidaklah melalaikan orang dari sholatnya, tidaklah melalaikan orang dari ibadah-ibadahnya, sebab saat itu puisi juga adalah satu bentuk ibadah untuk mengingat rencana-rencana besar umat ini.